Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel pendidikan di sini bersama saya Teguh Prianto, guru dari SMKN 2 Karanganyar. Di sini saya ingin berbagi tentang materi berpikir komputasional atau BK di mata pelajaran informatika kelas 10 SMK dan SMA. Sebelumnya jangan lupa untuk membantu channel saya untuk up dengan cara subscribe, like, dan ketik komentar. Kemudian klik lonceng notifikasi biar nanti kalau ada video saya yang terbaru, Bapak Ibu dan semuanya bisa mendapatkan notifikasi. Langsung saja kita bahas tentang berpikir komputasional mata pelajaran informatika kelas 10 SMK. Tujuan pembelajaran dari BK ini yang pertama adalah memahami penerapan fondasi computational thinking. Kemudian nomor 2 adalah menjelaskan algoritma pencarian sederhana untuk dapat diterapkan dalam strategi algoritmik untuk menemukan cara yang paling efisien dalam proses pencarian. Yang ketiga, menjelaskan beberapa algoritma proses pengurutan untuk dapat dimanfaatkan dalam persoalan sehari-hari. Kemudian tujuan yang keempat adalah menjelaskan konsep struktur data tumpukan untuk dimanfaatkan dalam persoalan sehari-hari. Dan yang kelima, menjelaskan konsep struktur data antrian untuk dimanfaatkan dalam persoalan sehari-hari. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran. Pemahaman bermakna. Berpikir seperti seorang ilmuwan komputer, bukan seperti komputer itu sendiri, adalah jalan menuju master BK. Kita akan menumpahkan seluruh energi dalam menyelesaikan masalah, menggali solusi paling efektif dan optimal yang bisa diaplikasikan oleh manusia maupun mesin. Pertanyaan pematik di sini, manakah yang lebih pintar, manusia atau komputer? Sehingga kalau kita sudah bisa menjawab atau melogikakan, kita akan dapat berpikir komputasional. Di sini kita masuk dalam materi, yaitu pengertian tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional menjadi sebuah cara atau konsep dalam mengatasi masalah dan kemudian mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan memanfaatkan teknologi ilmu komputer yang ada. Melalui cara berpikir komputasional, kamu mampu untuk mengamati masalah, memecahkan masalah, hingga juga mengembangkan solusi dari masalah tersebut. Pada dasarnya, berpikir komputasional sendiri merupakan hasil adaptasi dari sebuah pemikiran atau cara kerja yang asalnya dari komputer. Namun, sayangnya masih ada yang memiliki anggapan bahwa berpikir komputasional itu sendiri harus selalu menggunakan komputer. Dalam kenyataannya, hal ini tidak benar. Karakteristik BK yang pertama adalah berdasarkan konsep, bukan pemrograman. Jadi, artinya berpikir dalam computer science berarti lebih dari sekedar pemrograman komputer, karena dibutuhkan berpikir pada beberapa tingkat abstraksi. Karakteristik yang kedua adalah mendasar, bukan menghafal, karena menghafal berarti rutinitas mekanikal. Sedangkan kemampuan dasar yaitu kemampuan yang harus dimiliki seseorang atau setiap orang di zaman sekarang. Karakteristik yang ketiga, cara manusia berpikir bukan cara komputer berpikir. Karena manusia adalah makhluk yang cerdas dan imajinatif. Untuk itu, komputer seharusnya dikendalikan oleh manusia untuk menemukan suatu pemecahan masalah, bukan sebaliknya. Karakteristik yang keempat, saling melengkapi. Berpikir komputasional berarti saling melengkapi dan mengkombinasikan antara pemikiran matematis dan pemikiran teknik. Karakteristik yang kelima merupakan ide,
Berpikir komputasional bukan benda. Hal ini bukan sekedar software atau hardware yang secara fisik ada di kehidupan kita. Namun lebih kepada konsep-konsep komputasional yang digunakan untuk mendekati dan memecahkan masalah, mengatur kehidupan sehari-hari, dan interaksi dengan orang lain. Kemudian manfaat dari penerapan BK. Yang pertama adalah memudahkan dalam memecahkan masalah yang besar dan kompleks menggunakan cara yang efektif dan efisien. Masalah kompleks tersebut dapat diselesaikan dengan baik sehingga bisa menjadi masalah yang sederhana. Yang kedua, melatih kemampuan otak supaya bisa terbiasa untuk berpikir secara terstruktur, matematis, kreatif, dan logis. Dan manfaat yang ketiga, memudahkan diri dalam mengamati sebuah masalah dan menemukan solusi dari masalah itu. Semakin banyak solusi yang bisa ditemukan atau dimiliki, maka masalah tersebut dapat diselesaikan dengan lebih efisien dan efektif. Terdapat 4 teknik berpikir komputasional. Yang pertama adalah abstraksi, yang kedua adalah algoritma, yang ketiga dekomposisi, dan yang keempat adalah pengenalan pola. Abstraksi. Pada teknik satu ini berkaitan dengan kemampuan dalam memilih data yang sesuai dan relevan dengan data yang harus diabaikan. Dari teknik tersebut, kemudian nantinya akan menemukan pola yang dapat berujung terhadap solusi. Pola ini perlu kemampuan dalam menentukan mana yang relevan dan tidak. Kuncinya yaitu dengan fokus atas topik atau permasalahan yang ada. Algoritma. Berpikir dengan dasar algoritma merupakan cara berpikir dengan merencanakan atau menggunakan langkah instruksi tertentu agar bisa memecahkan permasalahan. Teknik penulisan algoritma ini bisa dengan beberapa cara seperti flowchart dan juga pseudocode. Jadi seperti membuat flowchart gitu. Dekomposisi. Pada dasarnya teknik ini digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan cara memecah masalah. Pemecahan sebuah masalah yang cukup kompleks kemudian dibagi ke beberapa bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Contoh dari penerapan dekomposisi ini misalnya saat kamu membuat sebuah produk makanan ringan yang terbuat dari bahan seperti kentang. Metode dekomposisi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut diantaranya adalah yang pertama, seperti apa produk makanan ringan yang ingin dibuat. Kemudian apa jenis rasa yang nantinya diberikan untuk produk. Apa yang saja jenis bumbu dan bahan yang harus disediakan. Apa bentuk packing atau kemasan yang ingin digunakan. Kelima, bagaimana cara untuk melakukan produksi makanan ringan tersebut. Siapa saja yang nantinya menjadi target pasar produk makanan ringan tersebut. Apa strategi pemasaran yang nantinya ingin digunakan dan diterapkan. Yang keempat adalah pengenalan pola. Pada teknik ini, pemecahan masalah dilakukan dengan cara mencari atau memperhatikan pola dari permasalahan tersebut. Pola itu dapat dibangun dengan berbagai cara yang ada, mulai dari seperti perilaku, bentuk, suara, bahan, kecepatan gerak, gerakan, arah gerak, pertambahan, gerak, warna, dan masih banyak lagi yang lainnya. Contoh dari pengenalan pola ini yaitu misalnya dengan barisan angka 2, 6, 10, 14, 18. Setelah angka 18 tersebut, maka harus dicari angka selanjutnya. Dari pola angka tersebut bisa dilihat bahwa terdapat pola penambahan bilangan 4. Oleh karena itu, jawaban untuk angka setelah 18 yaitu 22. 18 tambah 4. Terdapat 3 tahapan proses dalam berpikir komputasional. Yang pertama adalah pencarian atau searching, kedua adalah pengurutan atau sorting, ketiga adalah tumpukan stack dan antrian atau queue. Yang pertama, pencarian. Dalam bahasa Inggris, pencarian disebut searching. Proses ini berarti mencari apapun mulai dari benda,
konsep, informasi, angka yang sekiranya diperlukan dalam mencari solusi atas suatu persoalan. Setidaknya ada 3 elemen yang harus ada dalam proses pencarian, yaitu 1. Sekumpulan benda atau objek. Yang kedua, kriteria dari benda atau objek yang dicari. Yang ketiga, pengecekan benda atau objek sebagai penentu apakah sesuai kebutuhan pencarian atau tidak. Pengurutan. Setelah ada kumpulan objek atau benda, proses berpikir komputasional berikutnya adalah pengurutan. Objek yang berhasil dikumpulkan akan diatur sedemikian rupa agar sesuai urutan. Ada beberapa teknik algoritma untuk pengurutan objek, yaitu bubble sort, inserted sort, quick sort, merge sort, dan selection sort. Yang ketiga adalah antrian atau tumpukan. Proses yang dilakukan di tahap antrian adalah mengurutkan objek sehingga data yang dimasukkan pertama kali sudah dipastikan keluar terlebih dahulu. Sementara itu, tahap tumpukan merupakan metode penyimpanan yang mengibaratkan data seperti suatu timbunan. Oleh sebab itu, objek yang ditaruh pertama kali otomatis keluar paling terakhir. Nah, ini ada contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah memasak bubur ayam menggunakan dekomposisi. Pada tahap awal bubur ayam, mari kita menyiapkan langkah-langkah untuk memecahkan masalah dengan menyiapkan setengah kilogram beras, air, kaldu ayam secukupnya, dan setengah daging ayam, tempat nasi hingga pemasak nasi atau rice cooker. Pengenalan pola. Pengenalan pola dengan memahami dalam proses memasak bubur ayam dari memasak air dulu, memasak beras hingga menyalakan mesin pemasak nasi tersebut. Abstraksi. Sebuah pandangan berapa banyak beras yang dibutuhkan dalam memasak bubur ayam. Masukkan beras di rice cooker beserta airnya dan nyalakan. Kemudian yang algoritma, sudah memahaminya pola dari atas, masukkan beras secukupnya, air secukupnya, kaldu ayam, dan potongan ayam hingga nyalakan mesin pemasak nasi. Itu salah satu contoh kita berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah memasak bubur ayam. Contoh yang kedua adalah mencuci pakaian putih. Menggunakan teknik dekomposisi, pada tahap awal, kumpulkan pakaian putih yang akan dicuci, menyiapkan alat cuci, ember, dan memahami proses pencucian. Ya, pengenalan pola, teknik pengenalan pola, mengetahui pola dalam mencuci pakaian putih dari memisahkan pakaian putih dengan pakaian berwarna untuk dicuci, memperkirakan deterjen dan air yang akan dibutuhkan untuk mencuci pakaian. Teknik abstraksi, setelah mengetahui berapa banyak pakaian putih yang kotor, kemudian akan dilanjutkan dengan memahami pakaian yang kotor, menyatukan pakaian ke dalam ember hingga mencucinya dan menjemurnya. Teknik yang keempat, algoritma. Setelah mengetahui langkah di atas, dari pemecahan pencucian pakaian putih mulai dari memilih pakaian, menyiapkan deterjen, alat mencuci hingga menjemur. Itu adalah contoh kedua. Contoh ketiga, membuat nasi uduk menggunakan teknik dekomposisi. Pada tahap awal membuat nasi uduk, mari kita menyiapkan langkah-langkah untuk memecahkan masalah dengan menyiapkan 3 cup beras, 5 cup air santan, 2 serai yang sudah dipotong, 4 daun pandan, 4 daun salam, 1 sendok teh jinten bubuk, garam secukupnya, dan tempat nasi hingga pemasak nasi atau rice cooker. Menggunakan teknik kedua adalah pengenalan pola. Pengenalan pola dengan memahami dalam proses membuat nasi uduk dari memasak air dulu, memasak beras, dan mencampurkan bahan menjadi satu di dalam tempat nasi hingga menyalakan mesin pemasak nasi tersebut. Teknik yang keempat, abstraksi. Sebuah pandangan berapa banyak beras yang dibutuhkan dalam membuat nasi uduk, masukkan beras di rice cooker beserta airnya dan nyalakan. Kemudian teknik keempat adalah algoritma. Sudah memahami polanya dari di atas, masukkan 3 cup beras, 5 cup air santan, 2 serai yang sudah dipotong, 4 daun pandan, 4 daun salam, 1 sendok teh jinten bubuk, garam secukupnya, hingga menyalakan mesin pemasak nasi.
Contoh yang keempat adalah membuat jus apel. Menggunakan teknik pertama adalah dekomposisi. Pada tahap awal membuat jus apel, mari kita menyiapkan langkah-langkah untuk memecahkan masalah dengan menyiapkan air, es batu, apel hingga blender atau juicer. Kemudian untuk teknik pengenalan pola dengan memahami dalam proses membuat jus apel, dari memasak air dulu, memotong-motong buah apel, memasukkan bahan menjadi satu di dalam blender atau juicer, hingga menyalakan blender atau juicer tersebut. Teknik keempat adalah abstraksi, atau tiga adalah abstraksi, sebuah pandangan beberapa apel yang dibutuhkan dalam membuat jus apel. Masukkan apel di blender atau juicer beserta air secukupnya dan nyalakan. Teknik yang keempat adalah algoritma. Sudah memahami polanya dari atas, masukkan apel secukupnya, air secukupnya hingga nyalakan blender atau juicer. Itu yang ada 4 contoh. Kemudian ingat, BK perlu diasah dengan latihan rutin, mulai dari persoalan sederhana dan kecil. Kemudian secara bertahap persoalannya ditingkatkan menjadi makin besar, kompleks, dan rumit. Makin besar dan kompleks suatu persoalan, solusinya makin membutuhkan komputer agar dapat diselesaikan secara efisien. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan, materi tentang berpikir komputasional dari mapel informatika kelas 10. Ada contohnya. Dan mungkin kalau memang Bapak Ibu dan Saudara ada contoh yang lain, silahkan berkomentar di kolom komentar. Silahkan membantu channel kami dengan subscribe, like, komen, dan klik notifikasi. Channel kami ada di https www.youtube.com/manusia halal Teguh Prianto. Terima kasih, banyak salah kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.